Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sampai saat ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin. Bertransaksi di agen briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Untuk menjadi agen briling yang sukses, minimal kita bisa meningkatkan transaksi mulai dari nol sampai bisa merasakan keuntungan menjadi agen briling. Ada beberapa hal yang wajib dan perlu dan wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu untuk menjadi agen briling, dari awal kita harus menentukan target, baik itu target harian, target mingguan, target bulanan, bahkan target tahunan. Target yang dimaksud yaitu kita harus membuat program. Dalam satu hari kita bisa mendapatkan berapa transaksi, dalam satu minggu kita bisa mendapatkan berapa transaksi, dalam satu bulan, bahkan dalam satu tahun. Kita harus membuat program atau menentukan target tersebut agar kita bisa mengetahui peningkatan ataupun pendapatan transaksi kita per hari, per minggu, per bulan, dan bahkan per tahun. Yang kedua yaitu kita harus membuat matkom. Matkom yang saya maksud yaitu materi komunikasi. Dan untuk membuat matkom itu diantaranya yaitu banner, yang mana banner ini adalah syarat wajib atau atribut wajib yang harus dipasang oleh setiap agen briling di tempat atau di lokasi usahanya atau di lokasi tempat membuka agen briling, teman-teman. Dan matkom ini juga meliputi neon box, plakat atau papan nama, juga banner tadi juga termasuk matkom atau materi komunikasi. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu modal, teman-teman. Tentu saja usaha apapun, bisnis apapun, yang utama yaitu kita harus menyiapkan modal, teman-teman. Dan sebagai agen briling, modal yang dibutuhkan yaitu modal uang cash yang kita siapkan untuk melayani orang yang mau tarik tunai dan sebagainya. Yang kedua yaitu modal saldo. Modal saldo yaitu uang yang kita setorkan ke rekening yang kita daftarkan sebagai agen briling, sebagai persiapan untuk melayani orang transfer, pembayaran dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu modal yang berupa kepercayaan. Ini yang tidak kalah pentingnya, teman-teman. Modal kepercayaan harus kita kantongi, harus kita punyai, yaitu kepercayaan masyarakat, juga kepercayaan BRI, teman-teman. Kepercayaan masyarakat harus kita punya, yang mana kepercayaan masyarakat ini kita miliki karena sebagai agen briling, syarat utamanya yaitu sudah memiliki modal yang sudah berjalan selama 2 tahun, teman-teman. Yang mana kalau namanya usaha yang sudah berjalan 2 tahun sudah pastinya memiliki pelanggan. Lah, pelanggan itulah yang dimaksud kepercayaan masyarakat, karena pelanggan ini merasa yakin, merasa puas, merasa nyaman untuk bertransaksi di tempat kita. Makanya pelanggan tersebut sudah memastikan atau sudah memberikan kepercayaannya kepada bisnis kita, pada usaha kita, juga pada agen briling kita, teman-teman. Itulah modal yang dimaksud yang berupa modal kepercayaan. Yang nomor 4 yaitu sebar informasi. Untuk menyebar informasi kita bisa dengan melakukan yang sederhana saja, yaitu dengan dari mulut ke mulut, yaitu kita menawarkan bisnis kita sebagai agen briling kepada pelanggan yang datang ke kita, yaitu pelanggan dari usaha kita yang lama. Kita juga menawarkan dari mulut ke mulut kepada orang yang kita jumpai. Kita juga memanfaatkan pelanggan yang sudah pernah datang ke kita. Secara otomatis pelanggan yang merasa puas dengan layanan kita, dengan layanan agen briling kita, maka mereka juga akan menyebar informasi ke
temannya, ke tetangganya, atau ke rekan-rekannya, atau di grup WA-nya. Karena modal kepercayaan yang di atas tadi, mereka juga akan ikut menyebar informasi bahwa kita adalah agen briling, bahwa kita adalah mitra kerja BRI yang bisa melakukan layanan keuangan tanpa kantor dan bisa melakukan semacam transaksi transfer, semacam transaksi tarik, dan pembayaran-pembayaran serta yang lainnya. Yang kelima yaitu kita sebagai agen briling harus berusaha menguasai semua fitur yang terdapat di aplikasi agen briling, juga semua fitur yang ada di mesin EDC konvensional, teman-teman. Karena kalau kita menjadi agen briling dan kita tidak menguasai fitur-fiturnya, maka secara otomatis kepercayaan pelanggan atau kepercayaan masyarakat kepada kita juga akan berkurang, teman-teman, karena kita dianggap sebagai agen briling yang tidak profesional, agen briling kacangan, dan sebagainya. Suatu misal, ada pelanggan datang untuk melakukan transfer antar bank, yang mana untuk melakukan transfer antar bank itu kita sebagai agen briling dibutuhkan kode bank, teman-teman, sebelum kita bisa melakukan transfer antar bank tersebut. Meskipun sekarang di EDC M-Pos beberapa bank lain sudah tercantum nama sekaligus kodenya. Apapun itu kita juga harus tetap menguasai, minimal kita menghafal, dan setidak-tidaknya kita mempunyai catatan khusus tentang kode bank lain tersebut agar kita bisa lebih cepat melayani pelanggan yang ingin melakukan transaksi transfer antar bank, teman-teman. Juga untuk transaksi BRIVA, teman-teman. Untuk transaksi BRIVA, beberapa transaksi BRIVA itu membutuhkan kode, teman-teman. Jadi kita harus juga menghafal, juga paling tidak mempunyai catatan-catatan tentang kode BRIVA tersebut. Dan kita juga harus dan wajib tahu tentang apa saja menu dan fitur apa saja yang bisa kita layani sebagai agen briling agar kita bisa lebih cepat dalam hal pelayanan kepada pelanggan, teman-teman, agar kita bisa lebih profesional. Dan itu merupakan salah satu keistimewaan atau hal yang bisa menunjang keberhasilan kita sebagai agen briling, teman-teman. Yang keenam yaitu pasang tarif murah. Jangan salah, teman-teman, kalau saya bilang pasang tarif murah berarti kita harus murahan. Itu tidak, teman-teman. Yang saya maksud tarif murah yaitu berlakukan tarif sesuai dengan dan harus di atas total biaya operasional kita. Kita harus memperhitungkan biaya operasional kita tentang sewa tempat, tentang biaya listrik, serta sekarang ditambah lagi biaya kertas stroke EDC, teman-teman. Itu pun kita harus pertimbangkan berapa biaya yang kita butuhkan dan berapa tarif atau tambahan uang jasa yang pantas, yang tidak merugikan kita, tapi menurut pelanggan itu sudah murah, teman-teman. Jadi saya bilang tadi, meskipun kita harus pasang tarif murah, tapi bukan murahan, teman-teman. Sesuaikan dengan total biaya operasional kita untuk meminta uang jasa. Dan kalau bisa di bawah teman kita agen briling yang lain, ataupun teman ataupun agen bank lain, teman-teman. Itu sah-sah saja. Kalau memang kita sudah merasa mendapat untung, apa salahnya kita pasang tarif murah, teman-teman. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu kita harus tetap berdoa, teman-teman, karena meskipun usaha sekeras apapun yang kita lakukan, sengotot apapun usaha yang telah kita lakukan, tanpa kita berdoa, maka sia-sia usaha kita. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, apapun telah kita lakukan untuk meningkatkan usaha kita, apapun telah kita lakukan untuk mendapatkan pelanggan, tapi kalau kita tidak pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa,
kita juga tidak akan mendapatkan keberhasilan teman-teman setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Dan setelah itu kita pasrahkan saja dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga segala usaha kita mendapatkan berkah dan diberikan kelancaran teman-teman. Itulah teman-teman beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan transaksi kita sebagai agen briling, dan akhirnya kita akan bisa menjadi agen briling yang sukses dan mendapatkan keuntungan yang lebih teman-teman sebagai tambahan penghasilan kita. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam buat keluarga, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.